itu pasti dari awal saya bisa pastikan, saya kan banyak baca begituan dari laporan laporan masyarakat, laporan penyelidikan, dan pasti hampir bisa saya pastikan by name, by address itu orang-orangnya siapa, swastanya, pemberinya, dan siapa penerimanya, penyelenggara negaranya, ya kan? Nah, di situ sebenarnya sudah jelas. Jadi waktu setelah OTT, kemudian itu expose ya, expose pimpinan ada di situ berlima, ada penyelidik di situ. Sebenarnya juga di situ ada jaksa penuntut yang siap mengatakan bahwa dia pasal berapa, kan di KPK itu ada jaksa juga kan, beda dari di tempat lain. Di tempat lain kan cuma penyidik aja, atau di kejaksaan penyidik dan penuntutnya ada. Jadi setelah ekspos itu, kemudian diyakinkan pimpinan bahwa si A memang menerima, ya kan, pemberinya adalah swasta dalam rangka pengadaan alat ini, ya kan. Nah, kemudian dari situ baru kemudian disimpulkan, oh, dari awal kan sudah tahu nih penyelidik dan pimpinan KPK udah tahu. Oh, yang ini TNI nih masih aktif, udah dicek masih aktif belum? Masih, Pak. Nah, di situ makanya sudah mulai hati-hati dan mulai koordinasi. Kecuali kalau di TNI-nya itu topnya gitu loh. Artinya yang paling tingginya siapa lah di situ, pokoknya panglimanya gitu. Ini kan enggak, orang di bawah. Jadi sebenarnya bisa koordinasi dengan panglimanya. Ini loh Pak, kita temukan kasus gini, dia nerima dari ini. Nanti yang sipilnya kami ambil, itu koneksitas. Di Undang-Undang KPK di pasal 42 itu juga dijelaskan kayak begitu. Ada di undang dasarnya itu. Nah, kemudian baru ya nanti yang TNI-nya mereka yang tangani. Jadi ekspos kemarin itu kenapa minta maaf? Mungkin ada yang saya nggak tahu waktu ekspos itu dijelasin nggak. Waktu mereka tadi itu loh, satu penyidiknya udah ngambil orang dibawa ke kantor kan mereka ekspos tuh Hmm, dijelasin. hmm. Pak, ini ternyata ini dia masih aktif. Oh oke, kita ambil yang swastanya, yang sipil, yang militernya itu kasih ke sana nanti itu ukuran beda karena memang perundangan kita masih seperti itu. Walaupun nanti kalau mau diubah undang-undang tindak pidana korupsi tahun kapan-kapan diubah, sebenarnya siapapun boleh gitu. Itu kan terserah kita bikin undang-undang kan. Ya nggak, orang ini negara kita kok undang-undang 45 aja diubah, jadi terserah kita. Jadi waktu ekspos itu kelihatannya kenapa ada proses minta maaf? Mungkin ada yang miss di situ, yang beda antara si pengkonferensi pers kan beda orang nih, ya enggak? Yang konferensi Betul. pers tuh si A, yang si yang minta maaf itu JT kan gitu ya, Yap. ya kan dia yang minta maaf. Jadi kayaknya ada yang berbeda Mbak. Saya belum detail banget di dalam itu sehingga kemudian kok minta maaf, jangan-jangan waktu ekspos modelnya seperti yang terjadi di AW101 yang waktu kita tangani dulu helikopter AW101 itu kan walaupun itu pasal 2 ya kerugian negara, ini kan pasal 5 dia memberi menerima gitu. Nah, itu udah terlihat sebenarnya. Cuman apa kenapa mesti diumumkan gitu loh. Ya, itu mungkin miss-nya di situ, makanya harus minta maaf. Jadi kalau minta maaf jangan salah-salahin penyidiknya. Ini kaitan dengan berikutnya yang hari ini beredar surat itu, Mbak. Yang Ya, betul, Bang ah, Saud. Berarti ini kalau dari penjelasannya Bang Saud, artinya pimpinan KPK ini sebenarnya sudah tahu kan ya Bang soal OTT ini. Karena kalau berdasarkan permintaan maafnya ini seolah-olah seperti dirdiknya begitu yang melakukan hilaf, yang bilang kayak ada kesalahan atau lupa begitu Bang. iya, katakanlah didiknya hilap, tapi saya nggak mungkin nih didiknya hilap. Dia menguasai kok, dia pasti tahu. Tapi katakanlah dia hilap. Tapi ini kan tanggung jawabnya kolegial, yang ngumumin siapa? Kan gitu, nggak bisa terus kemudian nyala-nyalain, kemudian makanya didiknya minta mundur dan sebagainya. Yang saya bilang sih jangan mundur, nggak boleh. Anda harus tetap di situ gitu. Maksud saya gini, setelah kemudian itu diekspos itu disebutkan siapa-siapa yang harus diumumkan di konferensi pers, nanti kan itu dalam ekspos itu disebutin siapa nih yang konferensi pers nanti yang siapin materinya. Kalau zaman dulu kan biasanya Febri itu ya kan, Febri Ya, nyiapin ya Bang Febri tuh selalu. kasus ruwet kayak apa aja bikin Febri dibikin 2 halaman bisa tuh kan gitu. Dulu kan Febri atau Mbak Yeye gitu zaman dulu ya. Nah, oke nanti Pak Saud ya. Kenapa? Enggak, Pak Laude mau ke rumah sakit, mau ini ya, saya yang expose. Nah, ini juga perlu dipelajarin. Maksud saya ini Dewas harus detail. Coba Dewasnya turun tangan. Bagaimana ini sampai terjadi kayak begini gitu loh. Kok ya jangan dia mengatakan bukan tidak mengawasi, dia mengawasin kan. Semua harus tahu. Jadi nanti kesalahannya bisa dilihat. Menit per menit expose itu juga kan ada rekamannya, Mbak. Di situ direkam semua nanti dijelasin gimana hasil ekspos keputusannya. Apa memang diakui bahwa ada TNI-nya, tapi dia menerima memang dari swasta, cuman itu
tidak diumumkan, nanti kita serahkan kepada TNI-nya untuk menindaklanjuti karena peristiwa pidananya udah ada, kan gitu Mbak. Itu kira-kira jadi unik lah itu minta maaf itu menurut saya. Oke, berarti seharusnya kalau tahu ini ada anggota militer aktif begitu, KPK ini harus berkoordinasi dengan Puspom TNI begitu ya? Tidak main sendiri begitu kan ya, Bang? Ya mungkin kesulitannya bisa jadi karena ini OTT. Kalau dulu kan itu yang AB101 itu itu ya kan kerugian negara dihitung pelan-pelan. Tapi kita udah mulai koordinasi, kita minta data-datanya, kapan beli helikopternya dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi sebenarnya dari awal karena ini memang sudah jelas targetnya dan itu nggak sampai ke topnya di TNI, kita boleh bisa kontak. Karena gini ada undang apa sebenarnya ada undang-undang KPK itu kan langsung tidak langsung pimpinan KPK itu tidak boleh apa namanya tidak boleh apa namanya bertemu langsung tidak langsung dengan orang yang ada kaitannya dengan perkara yang ditangani. Jadi nggak boleh gitu. Tapi sebenarnya ini kalau by definition bisa debatable sih. Kan ini dalam hal ini TNI. Sebenarnya orang KPK nggak boleh gitu. Karena itu hukumnya undang-undangnya nggak boleh. Ini salah satu sisi lagi sebenarnya problematik di undang-undang KPK. Kan disebutkan langsung tidak boleh berhubungan dengan ada perkara yang sedang ditangani oleh KPK. Kalau kita umpamanya tiba-tiba ke Mabes TNI